kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana mewujudkan impian dengan alam bawah sadar. Teman-teman, dalam sebuah kehidupan tentunya kita harus memiliki sebuah impian agar arah tujuan kehidupan kita jelas. Tanpa adanya sebuah impian, otomatis hidup kita akan berjalan tanpa arah. Ketika setiap kali kita melakukan sesuatu, entah itu bekerja atau membangun sebuah usaha, kita akan melakukannya dengan ala kadarnya dan cenderungnya setengah-setengah. Karena itu tadi, kita tidak memiliki sebuah impian. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan atau membangun sebuah usaha, ketika kita mengalami kendala, mengalami kesulitan, dan bahkan mengalami kegagalan, kita akan berhenti sampai di situ. Karena itu, kita tidak mempunyai impian, kita tidak punya tujuan. Berbeda, ketika kita memiliki sebuah impian yang jelas dalam hidup, kita memiliki sebuah tujuan. Sehingga ketika kita bekerja atau membangun usaha, pasti akan selalu sungguh-sungguh. Dan ketika kita mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah kegagalan, kita akan selalu berusaha mencari cara bagaimana memecahkan masalah itu. Karena kita mempunyai sebuah impian. Jadi ketika impian kita belum tercapai, maka akan kita lakukan terus, kita akan bekerja terus, kita akan mencoba membangun sebuah usaha terus, walaupun kesulitan, walaupun kegagalan selalu kita temui. Nah, namun banyak sekali muncul pertanyaan seperti ini. Aku sudah ikhtiar keras, tapi kok impianku belum terwujud juga ya? Aku sudah kerja keras, aku sudah kesana kemari membangun usaha, tapi kok impianku masih saja belum terwujud? Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Sudah kerja keras, usaha kesana kemari, tapi tetap mentok-mentok saja. Impian boro-boro kesampaian, malah justru semakin jauh. Nah, barangkali ketika teman-teman sudah berikhtiar keras, ketika teman-teman sudah berusaha keras, tapi impian masih belum kesampaian, belum tercapai, mungkin teman-teman perlu atau bahkan mencoba melakukan cara yang satu ini, yaitu memainkan alam bawah sadar kita. Teman-teman, pikiran kita terbagi menjadi dua, yaitu pikiran alam sadar dan alam bawah sadar. Cara bekerjanya begini. Alam sadar fungsinya adalah menghasilkan ide-ide atau bentuk pikiran, lalu kemudian ide-ide tadi, bentuk pikiran tadi selalu diterima atau ditangkap alam bawah sadar, sehingga pemikiran, ide-ide tadi diwujudkan di realita kehidupan kita. Jadi jelas, fungsi alam bawah sadar adalah menangkap semua apa yang kita pikirkan, kemudian mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, ketika impian kita selalu kita pikirkan terus-menerus, kemudian kita visualisasikan dalam angan-angan, dalam bentuk gambar, sampai alam bawah sadar kita menangkap pesan itu, dan sudah pasti suatu saat semua impian itu akan terwujud. Cara mudahnya seperti ini teman-teman. Saya selalu mengikuti cara orang-orang sukses dan hebat dalam mengafirmasi impian. Ingat, afirmasi impian. Para orang-orang sukses dan hebat pernah mengatakan seperti ini. Jika kalian mempunyai impian, ambil contoh, impian kalian kepingin mempunyai sebuah rumah. Kalian cari gambar rumah yang kalian impikan. Bagaimana bentuknya, apa warna catnya, kemudian detail rumahnya seperti apa, cari gambarnya.
Kemudian gambar rumah impian yang sudah kalian dapatkan tadi, tempelkan di setiap sudut ruangan yang selalu kalian lihat. Entah itu di tembok kamar misalnya, atau mungkin di atas tembok kamarmu, di atas tembok kamar kalian misalnya. Sehingga setiap kalian membuka mata, hal pertama kali yang kalian lihat adalah impian kalian. Jadi impian kalian selalu terbayang jelas di dalam pikiran kalian. Rumah, bentuknya, catnya, bagaimana detailnya, letaknya di mana. Sehingga secara tidak langsung hal itu akan membuat impian kalian masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Karena kalian pikirkan berulang-ulang kali, kalian selalu melihat impian kalian rumah. Sehingga suatu saat rumah impian kalian pasti akan terwujud. Jadi teman-teman, jelas setiap impian kita itu harus digambarkan atau divisualisasikan. Jadi ketika kita punya impian, jangan hanya sekedar di angan-angan. Aku kepingin punya rumah, aku kepingin punya mobil, hanya sekedar di ucapan dan di angan-angan saja. Tetapi tidak pernah divisualisasikan, sehingga kita tidak pernah berulang kali melihat impian kita. Ketika kita punya impian, kemudian kita gambarkan atau visualisasikan, dan kemudian kita rasakan seolah-olah impian kita sudah terwujud. Dengan begitu, alam bawah sadar kita mudah menangkap impian kita dan bisa diwujudkan dengan sesegera mungkin. Pengalaman tentang afirmasi, tentang alam bawah sadar. Ceritanya dulu, semasa saya masih kuliah, tahun 2013 tepatnya, setiap kali saya pulang kuliah, saya selalu melewati sebuah showroom mobil. Mereknya Honda pada waktu itu. Jadi setiap kali saya pulang kuliah, saya selalu melewati showroom mobil itu. Dan apa yang saya lakukan? Ketika saya melewati showroom mobil itu, saya selalu membayangkan diri saya masuk ke dalam showroom mobil tersebut. Kemudian saya membawa uang ratusan juta dan saya membawa pulang mobil baru dari showroom itu. Bahkan tidak jarang saya sempatkan untuk berhenti sebentar. Saya lihat showroom itu, saya bayangkan diri saya masuk ke dalam showroom mobil tersebut. Kemudian saya keluar dari showroom mobil tersebut membawa sebuah mobil baru impian saya. Bahkan ketika setiap saya naik motor dan berada di belakang sebuah mobil, saya selalu membayangkan saya duduk di dalam mobil itu. Saya rasakan setirnya, saya rasakan dinginnya AC mobil itu. Kemudian bagaimana empuknya joknya, kemudian bagaimana saya tidak kehujanan di dalam mobil itu. Saya bayangkan sedetail mungkin. Dan hasilnya teman-teman, ajaib. 2018 atau 5 tahun kemudian, saya masih ingat harinya, Sabtu sore. Lebih tepatnya tanggalnya saya agak lupa. Saya masuk ke showroom mobil yang dulu sering saya lewati, yang dulu sering saya selalu bayangkan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya membawa pulang mobil crash baru dari showroom tersebut. Ya, impian saya yang 5 tahun lalu menjadi kenyataan di 2018. Showroom yang sama. Jadi teman-teman, ketika kita mempunyai impian, selain kita melakukan ikhtiar yang keras, kerja keras, usaha yang keras, kita juga harus selalu memakai atau menggunakan alam bawah sadar kita untuk selalu membayangkan dan memvisualisasikan impian kita.
agar impian kita itu tadi bisa dengan mudah atau dengan cepatnya terwujud di dalam kehidupan kenyataan kita. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman di video kali ini, saya ingin mengajak, ayo kita coba memainkan pikiran alam bawah sadar kita. Teman-teman rileks saja, ambil posisi yang rileks teman-teman semua, dan teman-teman coba pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam teman-teman, dan hembuskan pelan-pelan. Kemudian pelan-pelan teman-teman bayangkan impian teman-teman. Terus bayangkan impiannya, apapun itu, entah itu mobil, wujudkan. Ketika teman-teman mengimpikan semua mobil, wujudkan mobil impian teman-teman. Bayangkan, visualisasikan warnanya apa, mereknya apa. Bayangkan sedetail mungkin. Kalau itu teman-teman mempunyai impian sebuah rumah, bayangkan rumahnya seperti apa, warnanya apa, lokasinya di mana. Bayangkan sedetail mungkin teman-teman. Coba teman-teman. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Teman-teman memejamkan mata, semakin impian teman-teman tergambar nyata. Mobil atau mungkin rumah. Impian teman-teman semakin tergambar nyata di dalam pikiran teman-teman. Sekarang, ketika gambar impian teman-teman mulai jelas di dalam pikiran teman-teman, mobil itu mulai jelas bentuknya, warnanya, mereknya. Ketika rumah juga rumahnya mulai jelas bentuknya seperti apa, warnanya apa, lokasinya di mana. Sekarang kita coba rasakan, seolah-olah diri kita sudah mendapatkan impian kita. Mobil, kita sudah mendapatkan mobil impian kita. Kita duduk di dalamnya, kita memegang setirnya, kita merasakan dinginnya AC, kita merasakan empuknya joknya. Kemudian kita tengok ke kiri, ada orang tercinta yang duduk di samping kita. Bayangkan teman-teman, kita merasakan halusnya mesin mobil itu, kita merasakan bagaimana kita tidak kehujanan. Kita berada di mobil impian kita. Rasakan teman-teman, rasakan. Sampai teman-teman betul-betul merasakan dan sampai alam bawah sadar teman-teman menangkap pesan itu. Begitu juga dengan ketika impian teman-teman rumah. Bayangkan teman-teman pulang kerja, pulang kantor, kemudian pulang ke sebuah rumah impian teman-teman. Warnanya, bentuknya mewah. Kemudian ketika mobil teman-teman masuk ke garasi, keluarga teman-teman semuanya sudah menunggu di depan pintu, menunggu dengan senyum yang bahagia. Kemudian teman-teman turun dari mobil, melihat rumah yang begitu megah, dan teman-teman merasa akhirnya aku bisa memiliki rumah impianku. Rasakan teman-teman masuk ke dalam rumah itu, lihat sekeliling bagaimana full lengkap perabotannya. Rasakan teman-teman sampai alam bawah sadar teman-teman menangkap pesan itu. Terus bayangkan dan rasakan teman-teman, sampai seolah-olah bibir teman-teman tersenyum dengan sendirinya karena sudah berhasil mendapatkan impian teman-teman. Ya, aku bisa mendapatkan mobil impian. Ya, aku bisa mendapatkan rumah impianku. Baik teman-teman, jika sudah, teman-teman boleh membuka mata. Ya, teman-teman bisa melakukan itu setiap kali, setiap saat. Afirmasikan impian teman-teman, gambarkan, visualisasikan. Maka insya Allah
tidak lama lagi impian teman-teman itu akan segera terwujud. Kuncinya jelas, ketika teman-teman mempunyai sebuah impian, gambarkan, visualisasikan sampai alam bawah sadar teman-teman menangkap pesan itu. Insya Allah, tidak lama lagi impian itu akan segera terwujud di kehidupan nyata teman-teman. Baik teman-teman, selamat mencoba dan ingat, kejar terus impian teman-teman. Dan ingat, bayangkan terus, ucapkan terus impian teman-teman. Ikhtiar dengan keras, kerja keras sungguh-sungguh, insya Allah suatu saat impian teman-teman akan terwujud. So, selalu jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Salam sehat dan bahagia.